Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arik Ferus Fikri dengan NPM 1915012033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya, yaitu mata kuliah Arsitektur Islam. Di sini saya akan membahas identifikasi dan analisa dari Masjid Tuban dan juga Rumah Batu di Jambi. Yang pertama, Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Masjid Agung ini didirikan pada abad ke-15 oleh Bupati Tuban pertama yang memeluk agama Islam, yaitu Adipati Raden Arya Tejo. Oleh karena itu, bentuk Masjid Agung Tuban sangat layak untuk dikaji saat ini karena memiliki ragam gaya arsitektur Timur Tengah dan juga gaya arsitektur klasik serta bentuk-bentuk baru gaya arsitektur Jawa selain nilai sejarahnya. Di sini terdapat foto dari keindahan Masjid Agung Tuban. Tipologi arsitektur Islam. Terdapat beberapa tipologi dari arsitektur Islam khususnya masjid, yaitu ada masjid negara, masjid nasional, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid bersejarah, masjid di tempat umum, dan terakhir yaitu adalah musola. Dahulu sebelum menjadi Masjid Agung Tuban, masjid ini adalah Masjid Jami Tuban. Tetapi saat ini Masjid Agung Tuban termasuk dalam tipologi Masjid Agung, yaitu masjid yang berada di ibu kota kabupaten atau kota dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan, pemerintahan, dan masyarakat muslim di wilayah kabupaten atau kota. Masjid Agung ini memiliki ruang sholat yang dapat menampung sekitar 8.000 orang jamaah, dikelola pemerintahan kabupaten atau kota. Korelasi dengan perkembangan Islam. Arsitektur Islam menyebar luas ke seluruh belahan dunia melalui jalur perdagangan maupun dakwah, dan akhirnya menuju Nusantara, tempat di mana objek identifikasi berasal. Masjid Jami Tuban pertama kali dibangun pada abad ke-15 Masehi pada masa pemerintahan Adipati Raden Arya Tejo, yaitu Bupati Tuban yang ke-7. Raden Arya Tejo sendiri merupakan Bupati Tuban pertama yang memeluk agama Islam. Di sini terdapat foto dari Masjid Agung Tuban pada masa lampau. Lalu prinsip dasar keislaman. Terdapat beberapa prinsip dari arsitektur Islam yang dapat diterapkan pada saat pembangunan. Yang pertama, prinsip pengingatan kepada Tuhan. Lalu kedua, prinsip pada ibadah dan juga perjuangan. Lalu ketiga, prinsip terhadap pengingatan pada kehidupan setelah kematian. Keempat, prinsip peringatan akan kerendahan hati. Dan terakhir, prinsip pengingatan terhadap wakaf dan juga kesejahteraan publik. Dari analisa tersebut, Masjid Agung Tuban sendiri adalah contoh bangunan yang menerapkan dari kelima prinsip-prinsip dasar keislaman tersebut. Penyimpangan desain dari arsitektur Islam. Masjid Agung ini memiliki bentuk atap tumpang 3, tumpang yang bersusun 5, 7 terdapat pada masjid-masjid kuno. Bagian dalam masjid banyak menggunakan pola lengkungan untuk menghubungkan tiang penyangga sehingga menghasilkan pola ruang dengan kolom-kolom. Sepertinya terinspirasi dari ruang dalam Masjid Cordoba, Spanyol. Gaya arsitektur khas Nusantara dapat ditemui pada masjid ini juga, pada pintu dan mimbar yang terbuat dari kayu dengan ornamen ukiran khas Jawa. Di sayap mihrab terdapat tangga dari bahan kuningan mencirikan gaya khas ornamen Jawa klasik. Selain pada arsitekturnya, Masjid Agung Tuban memiliki keistimewaan lain, yaitu sekitar 10 meter dari masjid terdapat museum kembang putih. Lalu dilihat dari analisa tersebut, pada Masjid Agung Tuban tidak terdapat penyimpangan desain dari arsitektur Islam. Perpaduan kebudayaan dan perkembangan agama. Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Wilayah ini menjadi salah satu titik awal mula penyebaran Islam di Nusantara. Hal itu dibuktikan banyak ditemukan makam wali di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, termasuk di kawasan Tuban tersebut. Tak heran, Tuban dijuluki Bumi Wali lantaran ada sederet makam kasih Allah yang disemayamkan di kota ini. Masjid yang asli ini sudah ada sejak zaman Sunan Bonang, yaitu salah seorang penyiar agama Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu sekitar tahun 1486, dan bentuknya masih sangat sederhana. Bentuk asli bangunan masjid yang masih ada sampai sekarang ini adalah tempat untuk pengimaman. Selebihnya bangunan ini sudah tidak berbekas lagi. Masjid Agung Tuban mengalami beberapa kali renovasi, bahkan termasuk dilakukan renovasi total pada tahun 2024
yang menghilangkan nilai historisitas dan orisinalitas masjid sebagai benda cagar budaya. Lalu yang kedua yang saya bahas adalah rumah batu Olak Kemang di Jambi. Rumah batu Olak Kemang Jambi. Rumah batu peninggalan Kesultanan Jambi ini memiliki desain bangunan bergaya klasik. Ukiran-ukiran yang menunjukkan perpaduan ciri khas Cina, Arab, dan Eropa. Semakin menambah nilai estetika rumah bersejarah ini. Alasan disebut sebagai rumah batu adalah karena rumah batu Olak Kemang terbuat dari material batu. Batu Olak Kemang terbuat dari material batu. Sementara pada saat itu rumah-rumah dan bangunan di sekelilingnya terbuat dari kayu. Sejak dulu kawasan ini terkenal dengan budaya Islamnya yang kental. Perpaduan beragam budaya yang terlihat pada bangunan ini memiliki ciri khas yang menarik perhatian banyak orang. Di sini terdapat cuplikan foto dari suasana rumah batu. Tipologi arsitektur Islam. Pada rumah batu Olak Kemang Jambi menerapkan beberapa tipologi arsitektur Islam, diantaranya adalah pintu yang didesain melengkung. Lalu ukiran-ukiran yang menunjukkan perpaduan ciri khas Cina, Arab, dan Eropa semakin menambah nilai estetika rumah bersejarah ini. Ornamen kaligrafi yang indah dan rumit menggambarkan budaya Arab, sementara budaya Cina terlihat jelas dari ukiran-ukiran berbentuk naga, arca singa, awan, dan bunga. Di sini terdapat tipologi dari rumah tinggal dalam arsitektur Islam. Lalu korelasi dengan perkembangan Islam. Rumah batu Olak Kemang yang mencolok berada di tengah permukiman warga, malah dekat dengan pesantren, menandakan situs rumah batu ini berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di abad 18, di mana saat itu kota Jambi menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis. Berbagai negara yang terutama dari Eropa, Cina, dan bangsa Arab melakukan kontak perdagangan dengan Kesultanan Jambi. Maka tidak heran bahwasannya situs rumah batu Olak Kemang memiliki 3 gaya arsitektur dalam satu bangunan. Di sini terdapat cuplikan rumah batu pada masa silam. Prinsip dasar keislaman. Dari prinsip-prinsip dasar keislaman yang diterapkan pada saat pembangunan rumah batu Olak Kemang Jawa Timur adalah contoh bangunan yang menerapkan prinsip-prinsip dasar keislaman yang tadi saya sebutkan. Lalu penyimbangan desain dari arsitektur Islam. Dilihat dari analisa-analisa arsitektur tersebut, perpaduan ciri khas Cina, Arab, dan Eropa semakin menambah nilai estetika rumah bersejarah tersebut. Bangunan ini tidak terdapat penyimpangan dari desain arsitektur Islam. Lalu perpaduan kebudayaan dan perkembangan agama. Ketika akan membangun rumah batu, Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri mendapatkan banyak saran dari sahabat-sahabatnya kala itu, termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan Datuk Sintai itulah rumah yang kini jadi cagar budaya kebanggaan Jambi itu berdiri. Rumah batu Olak Kemang yang mencolok berada di tengah permukiman warga, malah dekat dengan pesantren, menandakan situs rumah batu ini berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di abad 18, di mana saat itu kota Jambi menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis. Berbagai negara yang terutama dari Eropa, Cina, dan bangsa Arab melakukan kontak perdagangan dengan Kesultanan Jambi. Maka tidak heran bahwasannya situs rumah batu Olak Kemang memiliki 3 gaya arsitektur dalam satu bangunan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.